Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan desain alat peraga. Sebelum kita memproduksi alat peraga, kita perlu menyusun desainnya terlebih dahulu. Dengan membuat desain alat peraga, maka kita bisa memperkirakan apa saja dan seberapa banyak alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga tersebut, sehingga dapat diketahui perkiraan biaya pembuatan alat peraga. Selain itu, dengan menyusun desain alat peraga terlebih dahulu, maka proses pembuatan alat peraga ini akan lebih mudah karena kita sudah memiliki gambaran seperti apa bentuk alat peraga yang akan kita buat dan seberapa ukurannya. Di sini saya akan menyajikan salah satu contoh format desain alat peraga. Silakan nanti untuk penyusunan desain alat peraga bisa mengikuti format ini. Yang pertama tentunya Anda harus sudah mempunyai ide alat peraga apa yang akan dibuat. Pada mata kuliah kita, alat peraga yang akan kita buat ditujukan untuk siswa tingkat SMP atau MTS dan tingkat SMA atau MA. Silakan Anda lihat buku pada tingkatan tersebut, kemudian pikirkan kira-kira alat peraga apa yang dibutuhkan siswa untuk mempermudah konsep matematika. Setelah Anda sudah memiliki ide mengenai alat peraga yang akan dibuat, disusun desain ini terlebih dahulu dengan format yang pertama pada cover Anda tulis desain alat peraga, ini nama alat peraganya apa. Ya, diajukan sebagai tugas mata kuliah media pembelajaran matematika 1, dosen pengampunya saya, logo IAIN Salatiga, kemudian penyusunnya disusun oleh nama dan NIM. Ya, selanjutnya di bawahnya program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga 2020. Ya, di lembar selanjutnya dituliskan bagian atas desain alat peraga, kemudian pokok bahasan dan subpokok bahasan. Nah, alat peraga ini kira-kira akan menjelaskan pada bab apa, pokok bahasan apa, dan khususnya subpokok bahasan apa. Untuk jenjang pendidikan SMP atau SMA tadi, kemudian kelas atau semester berapa, tujuan pembelajarannya apa. Ya, selanjutnya untuk yang pertama dituliskan nama alat peraga, kemudian kegunaan alat peraga, yang ketiga gambar desain alat peraga. Jadi di sini Anda sudah mempunyai gambaran alat peraga secara utuh seperti apa. Kemudian perbagiannya itu bentuknya bagaimana, ukurannya berapa. Nah, untuk ukurannya sendiri nanti diperkirakan ini nanti Anda tujukan apakah nanti yang menggunakan siswa atau guru. Kalau guru tentunya jangan terlalu kecil karena harus bisa terlihat oleh siswa yang paling belakang. Oke, selanjutnya alat dan bahan pembuatan, termasuk untuk bahan ini ukurannya, jumlahnya, dan sebagainya. Selanjutnya cara membuat, di sini disajikan tiap langkah, mulai Anda mempersiapkan alat dan bahan, kemudian langkah keduanya apa, langkah ketiga apa, sampai yang terakhir hasil jadinya.
Selanjutnya cara pemanfaatan alat peraga Anda. Nah, jika memang untuk memanfaatkan alat peraga ini membutuhkan lembar kegiatan siswa, bisa dilengkapi dengan lembar kegiatan siswa. Oke, ini desain secara umum. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh desain alat peraga yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda, walaupun dengan format yang sedikit berbeda ya. Oke, di sini bagian atas desain alat peraga, misalnya volume limas dengan pendekatan kubus. Oke. Selanjutnya pokok bahasanya adalah volume limas, subpokok bahasan pembuktian volume limas, pendekatan kubus, jenjang pendidikan SMP, kelas semester 8, semester 1. Oke, nama alat peraga limas segi 4. Kegunaan untuk membuktikan rumus dari volume limas dengan menggunakan pendekatan bangun ruang kubus. Desainnya, nah ini sudah digambarkan kira-kira bentuk hasil akhir dari alat peraga itu seperti ini. Kemudian ditampilkan perbagian yang akan dibuat. Nah, di sini yang pertama papan alas limas, ini dari mika tebal, ukurannya 20 x 20. Nah, ini sebaiknya juga ditambahkan sebanyak, butuhnya ini adalah 6 buah, sebanyak 6 buah. Jadi nanti pembuat ini akan membuat papan alas limas yang terbuat dari mika tebal sebanyak 6 buah, ukurannya 20 x 20 cm. Kemudian segitiga juga dari mika tebal dengan ukuran sekian. Kemudian ini sebaiknya juga ditambahkan sebanyak berapa buah? 4 x 6 ya, 24 buah. Oke, poin selanjutnya adalah alat dan bahan pembuatan. Disajikan alat dari yang paling sederhana termasuk pensil, penggaris, gunting, ini silakan ditampilkan bahannya apa saja. Oke, ini penjelasan ukurannya, mengapa kok tadi diperoleh 14,1 cm tingginya. Oke, dari perhitungan ini. Kemudian cara membuat, disajikan langkah per langkah tadi, cara pemanfaatan, bagaimana seorang guru memanfaatkan alat peraga tersebut di depan kelas. Ya, apa saja yang akan dibicarakan dengan siswa. Oke, saya beri contoh yang lain, misalnya cara pemanfaatan untuk pembuktian luas lingkaran. Oke, alat peraganya ini. Oke, cara penggunaan yang pertama misalnya susun potongan lingkaran juring menjadi lingkaran utuh pada papan flanel. Tunjukkan pada siswa bahwa bentuknya adalah lingkaran. Jadi di sini penggunanya adalah guru. Kemudian susun potongan tersebut menjadi persegi panjang seperti pada gambar di atas. Oke, seperti gambar ini. Tunjukkan pada siswa bahwa lebar persegi panjang sama dengan R. Jadi guru harus menunjukkan di sini, lebarnya sama dengan R. Panjang persegi panjang adalah setengah keliling lingkaran. Jadi ditunjukkan lebarnya sama dengan jari-jari, panjangnya sama dengan setengah keliling lingkaran.
Karena keliling lingkaran adalah 2πr, maka panjangnya sama dengan πr. Ini harus ditunjukkan oleh gurunya melalui alat peraga ini. Kemudian setelah menunjukkan, guru baru menjelaskan bahwa luas lingkaran ini sama dengan luas persegi panjang. Sehingga luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar, panjangnya tadi adalah πr, setengah keliling lingkaran, lebarnya adalah r, sehingga diperoleh luas lingkaran adalah πr kuadrat. Maka terbukti bahwa luas lingkaran ini bisa dicari dengan rumus πr kuadrat. Ini salah satu contoh cara penggunaan untuk alat peraga luas lingkaran. Oke. Jadi cara pemanfaatan untuk yang ini yang dibuat kakak kelas Anda ini masih butuh perbaikan. Jadi apa sih yang harus dilakukan guru untuk menggunakan alat peraga ini? Oke, contoh yang lain ini dari kakak kelas Anda juga. Ini mengenai pembuktian luas jajar genjang dengan pendekatan luas persegi panjang. Oke, kegunaan alat peraga memudahkan peserta didik memahami materi bla 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 bla. Kegunaan ini cukup ini saja ya, membuktikan luas jajar genjang dengan pendekatan luas persegi panjang. Untuk nama alat peraganya bisa dibuat nama yang semenarik mungkin. Bisa Anda beri nama sendiri, tetapi harus punya makna juga. Ya, contoh kakak kelas Anda yang memberi nama alat peraganya. Oke, saya contohkan. Nah, ini diberi nama volkeball. Volume kerucut bola, mungkin maksudnya begitu, membuktikan volume kerucut dengan pendekatan bola. Maknanya seperti itu, diberi nama volkeball. Oke, sah-sah saja Anda memberi nama, yang penting ada maknanya tadi ya. Oke, selanjutnya di sini gambar desain alat peraga. Ini kakak kelas Anda mempunyai ide dibuat seperti buku ini. Buku tetapi dari triplek, bisa dibuka tutup, dalamnya seperti ini. Nah, ini perbagiannya yang dibutuhkan, ukuran-ukurannya sudah detail. Oke, membutuhkan segitiga sekian, hanya ini belum ada ukurannya ya. Persegi panjangnya sekian, alat dan bahan, cara membuat, yang disiapkan apa saja, mana yang dilubangi, mana yang dipotong, pasang engsel, dicat, dan seterusnya. Oke, ini cara pemanfaatannya, buka bagian papan alat peraga, bla 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 bla, sampai terbukti luas persegi panjang, luas jajar genjang ini sama dengan luas persegi panjang. Oke, contoh yang lain lagi, desain alat peraga pembuktian luas segi banyak. Desainnya seperti ini, gambaran hasil akhirnya. Kemudian alat bahan disajikan, cara pembuatan. Oke, kemudian ini cara pemanfaatannya. Oke, saya berikan contoh untuk cara pemanfaatan yang lain. Oke, misalnya ini jaring-jaring balok untuk kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga jaring-jaring balok di sini. Di sini guru menunjukkan model balok utuh kepada siswa terlebih dahulu. Jadi ini sebelum dibuka.
Kemudian buka model balok sehingga seperti pada gambar yang kiri sebelah ini. Katakan pada siswa bahwa bentuk tersebut merupakan salah satu bentuk jaring-jaring balok. Ini loh anak-anak, merupakan salah satu bentuk jaring-jaring balok. Kemudian guru memberikan contoh bentuk yang salah. Diubah susunannya tetapi yang bukan jaring-jaring balok. Selanjutnya seolah-olah ditutup lagi, dibentuk menjadi balok, tetapi ternyata tidak bisa terbentuk balok. Ini pemberian contoh salah. Nah, jadi pada alat peraga ini guru memberikan contoh benar bagaimana jaring-jaring balok dan contoh salahnya. Selanjutnya dengan alat peraga tersebut, siswa diminta untuk mencari susunan bentuk jaring-jaring balok dengan susunan yang berbeda. Di sini siswa punya partisipasi untuk menemukan sendiri bentuk jaring-jaring balok. Oke, itu beberapa contoh desain alat peraga dan contoh cara penggunaannya ya. Pada desain di kakak kelas Anda masih ada yang perlu diperbaiki. Silakan untuk Anda nanti saya harap bisa ada perbaikan, sudah bisa membuat dengan lebih baik. Kemudian untuk tugas produksi alat peraga ini sendiri, silakan nanti Anda pikirkan alat peraga apa yang akan dibuat, tentunya dengan mengingat mengenai prasyarat alat peraga yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, yang pertama adalah alat peraga tersebut tahan lama dan aman. Nah, hanya saja karena situasinya sedang seperti ini, maka saya memberikan sedikit kelonggaran. Tidak harus seperti kakak kelas Anda yang bahan-bahannya cukup sulit didapat dan pembuatannya cukup rumit. Boleh dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan di daerah Anda, namun tetap diupayakan tahan lama. Misalnya Anda akan membuat alat peraga yang dari karton misalnya. Nah, supaya karton ini tidak mudah sobek, maka akan lebih baik jika dilaminating. Misalnya seperti itu. Atau mungkin menggunakan kardus yang lebih kuat jika dibandingkan dengan kertas biasa atau dengan kertas karton. Nah, silakan ini Anda pikirkan terlebih dahulu, karena tugas ini kalau di kakak kelas Anda mungkin secara berkelompok karena memang bisa bertemu di dalam kelas dengan teman-temannya, bisa berinteraksi. Hanya saja karena kondisi sedang seperti ini, mungkin sebagian ada yang tidak bisa berada di daerah Salatiga, tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, harus berada di wilayahnya masing-masing, maka saya memutuskan untuk pembuatan alat peraga ini dikerjakan secara individual, tetapi dengan bahan yang mudah Anda dapatkan. Ya, dengan catatan usahakan bisa tetap memenuhi prasyarat alat peraga ini, yaitu tahan lama. Nah, kemudian prasyarat yang lain bisa Anda buka kembali video yang kemarin. Yang paling penting tentunya sesuai dengan konsep matematika dan memperjelas konsep matematika tadi. Ya. Selanjutnya, jika Anda sudah memiliki ide alat peraga apa yang akan dibuat, bisa di list terlebih dahulu di WAG, maksimal
alat peraga yang sama, jenis alat peraga yang sama boleh dibuat oleh maksimal 4 mahasiswa supaya produksi alat peraga kita bisa beragam. Nah, nanti bisa didata dengan catatan desain alat peraga yang dibuat tiap mahasiswa yang membuat alat peraga yang sama ini harus berbeda. Ya, misalnya mahasiswa A, B, C, D ingin membuat mengenai tadi pembuktian luas lingkaran, boleh sama-sama mengenai pembuktian luas lingkaran, tetapi harus memiliki desain yang berbeda. Ya, ada inovasi dari tiap mahasiswa, tidak boleh sama. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan ide alat peraga yang akan dibuat, silakan bisa dilanjutkan dengan pembuatan desain alat peraga. Untuk melis alat peraganya bisa dilaksanakan mulai 1 hari ke depan, sehingga hari berikutnya Anda sudah bisa membuat desain alat peraga dan dikumpulkan pada minggu depan. Oke, saya rasa itu penjelasan mengenai desain alat peraga dan tugas untuk memproduksi alat peraga. Saya rasa demikian. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.